Teman-teman sahabat sosial, sahabat YouTube, mulai tanggal 1 Juli tahun 2022 beberapa informasi penting yang perlu kami sampaikan. Baik itu perkembangan informasi program bantuan pemerintah ataupun informasi-informasi kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Nah, teman-teman silakan simak informasinya sampai habis. Yang penting jangan di-skip agar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat sosial. Welcome kembali lagi bersama kami di channel Dunsana Emril. Terima kasih yang selalu setia stay tune di channel ini. Tentunya kami akan terus mengabarkan informasi secara konsisten, baik itu perkembangan program bantuan pemerintah serta adanya kebijakan-kebijakan terbaru dari pemerintah pusat yang kami ketahui tentunya akan kami sampaikan kembali untuk teman-teman sahabat YouTube semuanya. Jadi sebelum saya lanjut, jangan lupa supportnya terlebih dahulu, tekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Nah, kejutan mulai tanggal 1 Juli tahun 2022, baik itu perkembangan informasi program bantuan pemerintah ataupun informasi kebijakan terbaru dari pemerintah pusat. Langsung saja terkait informasi di bulan Juli tahun 2022 ini. Tentunya beberapa program bantuan pemerintah kembali disalurkan. Bagi yang telah mendapatkan di periode sebelumnya, ketika telah terverifikasi datanya, maka akan mendapatkan di bulan Juli ini. Beberapa bantuan telah memasuki jadwal pencairan di bulan Juli ini. Ada yang cair setiap bulan, ada yang cair 3 bulan sekaligus untuk proses pencairan di beberapa program bantuan pemerintah. Yang pertama yang perlu kami sampaikan adalah kejutan mulai tanggal 1 Juli tahun 2022. Terkait kebijakan terbaru yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, yaitu melalui kenaikan tarif dasar listrik bagi 5 golongan yang telah ditetapkan. Informasi ini telah kami sampaikan sebelumnya di video kami sebelumnya. Judulnya seperti ini, linknya ada di bagian deskripsi. Nah, 5 golongan yang telah ditetapkan, yang pertama yaitu R2 dengan kategori 3.500 volt ampere sampai dengan 5.500 volt ampere. Kemudian yang kedua golongan R3 6.600 VA ke atas. Kemudian golongan P1 yaitu 6.600 volt ampere sampai dengan 200. Kemudian golongan P2 200 kVA ke atas. Untuk golongan P3 atau TR, ya, ini golongan yang akan naik tarif dasar listriknya di bulan Juli ini. Kemudian teman-teman sahabat YouTube, informasi yang kedua yaitu terkait kebijakan terbaru juga mulai Juli ini bagi pemegang kartu KIS, Kartu Indonesia Sehat, BPJS Kesehatan, bahwa akan dilakukan secara bertahap, yaitu kebijakan akan dihapuskannya kelas rawat inap kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3 akan berubah menjadi kelas rawat inap standar. Dan ini telah kami sampaikan juga di video kami sebelumnya. Informasi lengkapnya ada linknya di bagian deskripsi. Judulnya seperti ini teman-teman sahabat YouTube, bahwa ini sosialisasi secara bertahap di beberapa rumah sakit daerah ataupun yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Mudah-mudahan informasi sosialisasi ini dapat tersampaikan bagi masyarakat tentunya. Dan tahun 2024 yaitu kebijakan ini mulai diterapkan sepenuhnya kepada rumah sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian informasi terkait perkembangan penyaluran program bantuan pemerintah. Yang pertama yaitu untuk program Kartu Prakerja. Ingat teman-teman sahabat YouTube, saat ini sudah dibuka gelombang ke-34 program Kartu Prakerja. Tahun 2022 saja telah dibuka mulai gelombang ke-23 sampai saat ini. Yang sudah mendapatkan insentif gunakan sebaik-baiknya, insentif 2,4 juta rupiah dari pemerintah pusat tersebut. Nah, teman-teman sahabat sosial yang telah lolos program Kartu Prakerja, silahkan ikuti pelatihan sebagai syarat untuk mendapatkan insentif. Kemudian untuk
Peserta didik yang sudah menamatkan di tingkatan SMA ataupun SMK juga bisa mendaftar program Kartu Prakerja ini. Upgrade skillnya, dapatkan ilmunya, ikuti pelatihannya. Jika lolos program Kartu Prakerja, maka ini akan berdampak positif di kehidupan Anda selanjutnya. Poin yang kedua, beberapa informasi, yaitu melalui Kementerian Sosial, program Keluarga Harapan, program bantuan pangan non-tunai yang telah terverifikasi datanya di bulan Juni ini, tentunya di bulan Juli akan cair dana bantuannya. Perlu diketahui untuk program PKH bulan Juli masuk jadwal pencairan PKH tahap ketiga. Artinya 10 juta KPM itu akan siap-siap menerima bantuan sesuai dengan komponen-komponen yang telah ditetapkan. Mulai komponen ibu hamil, komponen anak usia dini, komponen anak sekolah, komponen kesehatan yaitu lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Nah teman-teman sahabat YouTube, jadwal pencairan Juli, Agustus, dan September untuk proses PKH tahap ketiga. Dan ini dilakukan beberapa termin. Yang masuk dalam data bayar termin pertama, maka itu yang akan cair duluan di bulan Juli ini. Jadi teman-teman, bulan Juni kemarin itu proses verifikasi kelayakan oleh pendamping sosial melalui Kementerian Sosial bagi KPM yang benar-benar layak mendapatkan bantuan di tahap ketiga nanti. Bagi hasil validasi data baru juga akan masuk nantinya dalam program PKH tahap ketiga, karena akan ada KPM yang digraduasi untuk proses di tahap ketiga tidak akan cair lagi bantuannya. Melalui beberapa faktor, update data kependudukannya, kemudian padu padannya data NIK dengan data DTKS, sehingga KPM tersebut jika memang tidak layak lagi mendapatkan program PKH maka akan digraduasi. Kemungkinan taraf kehidupan ekonominya sudah meningkat atau mungkin hasil usaha rintisan usahanya sudah berkembang, tentunya hal ini tidak berhak lagi mendapatkan bantuan PKH di tahap ketiga. Kemudian untuk BPNT melalui kantor pos tentunya tetap disalurkan oleh pemerintah karena ada dua jalur. Yang pertama itu melalui kantor pos, yang kedua itu melalui bank penyalur. Yang kantor pos mudah-mudahan langsung cair 3 bulan sekaligus, karena memang untuk periode April, Mei, dan Juni sudah tersalurkan yang melalui pencairan di kantor pos. Kemudian nanti di bulan Juli mudah-mudahan ada penerapan lagi untuk 3 bulan sekaligus, yaitu Juli, Agustus, dan September. Yang melalui bank penyalur ada beberapa wilayah yaitu belum tersalurkan sampai dengan bulan Juni ini. Mudah-mudahan ada kabar gembira dari pemerintah terkait hal ini, update untuk proses pencairan dana bantuan BPNT dengan nilai insentif yang tentunya 200.000 per bulan. Jika memang 3 bulan sekaligus itu akan mendapatkan Rp600.000. Nah, teman-teman sahabat YouTube, ada informasi yang lainnya. Ini untuk yang berada di wilayah domisili Jakarta, karena sampai saat ini masih menunggu proses pencairan dana bantuan KAJ Kartu Anak Jakarta, dana bantuan Kartu Lansia Jakarta, dan dana bantuan penyandang disabilitas Jakarta. Kalau kita lihat jadwal pencairannya seharusnya di bulan Juni ini sudah cair dana bantuan 3 program bantuan tersebut. Namun kalau kita melihat proses pencairan terakhir yaitu tanggal 8 April baru dicairkan dana bantuan KAJ, KLJ, dan KPDJ untuk tahap pertama tahun 2022. Mudah-mudahan ada kabar gembira dari Dinas Sosial Jakarta terkait proses pencairan ini. Jika memang tidak dicairkan di bulan Juni ini, mudah-mudahan di minggu pertama bulan Juli akan segera disalurkan dana bantuannya. Nah, teman-teman sahabat YouTube, untuk program PIP anak sekolah tetap berlanjut karena tanggal 30 Juni tahun 2022 untuk batas akhir proses aktivasi rekening untuk kelas 6, kelas 9, kelas 12 ataupun kelas 13 Tentunya ketika setelah melakukan proses aktivasi rekening maka akan diterbitkan SK penerima PIP, sehingga dana bantuannya akan masuk ke dalam buku tabungan simpanan pelajar. Tentunya bisa dicairkan langsung melalui bank penyalur, baik itu Bank BRI ataupun Bank BNI. Oke teman-teman sahabat itu terkait informasi untuk perkembangan program bantuan pemerintah. Yang terakhir, dana bantuan BLT dana desa juga sudah tersalurkan di beberapa wilayah terkait untuk bantuan BLT dana desa ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, jangan lupa di share tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.